Allah, kita hadir dalam satu i'tikad, dalam satu tujuan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan alam Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, apa cak kaji kita malam ini? Oh ya. Apa cak kaji kita? Zahir, batin, atau khusus kajian hakikat, atau khusus kajian ma'rifat saja? Tentang ma'rifat, boleh. Sekali ma'rifat kajian Pak ya. Sepakat kita nih ya. Cuma kajian ma'rifat nih kita lambat-lambat nanti Pak ya. Ini khusus kajian ma'rifat. Jadi kalau kajian ma'rifat ini kajian berpaham, kita tidak perlu cepat-cepat, yang penting paham. Insyaallah. Rujukan kita ambil adalah langsung kitab ma'rifat, yakni naskah atau kitab daripada Syekh Haji Sulaiman Tarif bin Tarif. Syekh Haji Sulaiman Tarif bin Tarif. Kita mulai dari halaman 1 Pak ya. Ketahui olehmu wahai talib, bahwasanya mengenal akan diri itu adalah hal yang mutlak untuk mengenal Allah. Maka di dalam kajian ini sebagai pengantar di halaman 1 itu dialog antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Ibnu Abbas bertanya, sembah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, wahai junjunganku, apa yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala? Jawab Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nurun nabiyyika. Di situ ada kalimat inna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau telah menciptakan sebelum sesuatu nurun nabiyyika, cahaya Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terpikir kalimat inna itu berarti tidak ada yang lain makna di dalamnya. Maka kalau orang pacaran, sesungguhnya aku mencintaimu si A. Siapapun yang bernama si A di bumi itu tidak dicintai kecuali yang di depan mata. Itu dia. Jadi tidak ada yang lain. Allah berfirman, innallaha, Rasul menjawab, innallaha, sesungguhnya khalaqa, Allah telah menciptakan qablal asya, sebelum sesuatu. Apa sesuatu itu? Sebelum air, sebelum angin, sebelum api, sebelum tanah, manusia, langit dan bumi, matahari, bulan bintang, kuntilanak, ya Pak, kita, mentimun, itu sesuatu. Apa yang pertama? Cahaya Nabi engkau Muhammad. Makanya kalau kajian fikih kita melihat di dalam surat Toha, mana tidak? Surat Toha, surat berapa tidak? Surat ke berapa? Surat 20. Itu bercerita mulai dari ayat 12 sampai ke 14. Tak kala
Nabi Musa alaihissalam sampai di lembah tua, Qaddas tua, tempat suci, lepaskan sandal. Engkau sekarang berada di tempat suci. Apa ditemukan oleh Musa? Cahaya. 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 Nah, cahaya di kajian makrifat itu berarti kebenaran. Dengan cahaya kita bisa membedakan warna. Dengan cahaya kita bisa membedakan hitam dan putih. Manusia kalau sudah tidak bercahaya artinya tidak benar, tidak bisa membedakan mana punya kita, mana punya kawan. Berarti dia halal darahnya dalam kajian makrifat. Tidak bisa membedakan bini awak atau bini kawan. Itu Pak ya. Tidak bisa membedakan mangga yang kita tanam dengan yang orang lain menanam. Berarti cahaya dah. Pada istilahnya di kajian fikih hukumnya haram. Pada setelah sempurna kejadian, maka di kajian fikih merubah alis, sulam bibir, rambut, ya. La'anallahu. Sama dapat laknat yang tukang cukur dan yang minta dicukur. Kenapa? Karena dia merubah ciptaan Allah. Itu batil. Sebab tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya jadi bacaan. Bibir jadi ayat. Ini namanya Al-Quran hakikat. Nah, kan ada kajian makrifat, bahasanya semuanya gitu. Rambut maka ada namanya ilmu firasat. Mulai dari mim, ha, mim, dal, nun dihitung, jim dihitung, ba dihitung, ha dihitung. Ada makna semuanya. Ada dilalah semuanya. Bendera bergoyang pertanda angin. Dilalah angin adalah bendera bergoyang, tapi yang bergoyang itu bukan angin. Bendera yang terlihat, tapi angin yang disebut. Nanti sampai di situ. Nah, jadi tidak boleh, maka hukumnya haram. Badai. Nah, Abdul Wahab Syahrani mempertajam pemahaman konsep cahaya itu. Ternyata cahaya ini sebelum dia ja'ala samsa di awal qamar nura, Allah ciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, sinar melahirkan cahaya. Itu ada di sini arus. Di level arus, di level ruh, cahaya ada ruhnya. Apa kata Syahrani? Perkataan Abdul Wahab Syahrani rahimahullahu alaihi. Inna Allaha khalaqar ruhan Nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqar ruhul a'am min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk di level ruhnya cahaya, sesungguhnya ruh cahaya Nur Muhammad itu Allah ciptakan dari zatnya sendiri, min zatihi. Wa khalaqal ruhul a'am, dan ruh seluruh alam, berarti roh air, roh angin, roh manusia, roh bulan, roh matahari, roh babi ngepet, gondoruo, kan gitu kan? Pisang. Itu berasal dari ruh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat di kajian itu. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Basar. Dia bapak segala ruh dan bapak segala asal manusia. Di kajian asal. Di kajian asal level ma'rifat kita sebaya. Kapan kebenaran kajian makrifat ini terungkap lagi nanti? Besok di sorga kembali sebaya. Tidak ada tua, tidak ada muda, semuanya sama. Di yaumil mahsyar saja sudah sebaya kembali.
Di syariat kita didahulukan, dikemudiankan untuk tercipta adat, hukum dan peraturan. Di level hakikat kita sebaya. Jangankan dengan adat, sebaya. Itu pandangan Abdul Wahab Syahrani tentang ruh, tentang ruh cahaya Muhammad. Masuk ketika fikih sedikit. Untuk zahir Adam, khalaqal insan min tin. Untuk zahir Adam, zahir Muhammad, maka ada kajiannya Muhammad awal, Muhammad akhir. Begitu. Muhammad awal, Muhammad akhir. Ada jisim Adam. Nanti mana yang bernama Muhammad nanti kita lihat. Untuk zahir, khalaqal insan min tin. Allah ciptakan manusia itu berasal dari tanah. Tanah. Kajian syariat. Tanah-tanah penciptaan Adam itu udah bisa dibuka di internet, ketik tanah-tanah penciptaan Adam. Ada paket lagi nih. Coba dibuka. Itu ada 14 tanah dulu, Pak. Jadi di dalam Hizbul Ghaibah dulu, langit dan bumi itu nyatu. Begitu terpisah, ini air permukaan. Tak mungkin ada kehidupan. Akhirnya dijatuhkan hadid besi panas ke langit dunia, dari langit dunia ke bumi. Maka besi panas kalau masuk ke air apa terjadi? Menggelembung, betul? Cuma di awal itu masih besi. Dalam sebagian seperti itu masih besi. Akhirnya apa terjadi? Karena masih asli tanah itu, tidak ada yang bisa mengambil tanah itu, Pak. 9 malaikat diciptakan, malaikat baru namanya Israel. Rupanya Israel mengerti password asli itu. Apa passwordnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabbaha, bertasbih. Tasbih. Subhanallah. Makanya embun jantan itu kalau ditaruh mobil di luar, lepas 4 bulan itu bisa keropos di luarnya karena zat besi. Itulah asalnya besi. Maka orang dulu bilangnya pada dalam patah-patahnya, hai si embun jantan si kenal bapaknya biso. Itu katanya, Pak, ya. Asal besi. Ini kajian rahasia semua. Kajian rahasia. Ada 14. Diambil mulai dari tanah Baitul Maqdis, dibulat-bulatkan jadilah kepala. Terus sampai tanah ya Al-Kausar, mata itu ya. Sampai tanah Mekah, Paris, Babylon, sampai ke India kaki ya. Terus sampai tanah Firdaus, hati, taib, lidah, 14, Pak. Udah punya jasad tapi belum punya ruh. Belum punya. Ini dikatakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa alasan kamu nanti ingkar kepada aku, kafir kepada aku, tidak patuh denganku? Kamu dulu mati. Saya yang hidupkan. Maka nanti dihukum 13, 6 dari Allah, ada dari ayah, ada dari ibu. Itu dia, ada ini. Mana yang dari Allah, mana yang dari ayah? Rambut apakah dari ayah? Tulang, kulit, daging? Itu ada hukum 13. Nanti ada naskah yang satu lagi kita bahas. Itu nyambung. Itu batang tubuh Adam. Khalaqal insana min tin. Ya. Begitu ditiupkan ruh, maka nanti dia hidup. Namun belum kita sampai di situ, ya. Sekarang kita tengok tanah tadi.
tubuh insan itu berasal dari tanah. Tanah itu dijadikan daripada air atau berasal daripada air. Air dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu dijadikan daripada Nur Muhammad, maka Muhammadlah namanya. Paham? Hati-hati. Siapa nama kita? Muhammad. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang tak tahu siapa, tak perlu. Selama berwujud mim ha mim dal Muhammad namanya. Nama jisim Adam ini Muhammad. Muhammad namanya. Ruh kita dan batang tubuh kita tiada lain, semuanya adalah Muhammad. Maka hendaklah engkau mensyirkan Nur Muhammad itu pada wujud seluruh batang tubuh engkau. Sekalian kainat, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat wajibul wujud lagi suci adanya. Nah, coba ada HP yang pakai senter, pinjam kamu. HP yang ikut senternya pinjam Adinda. Siapa mampu mensyirkan Nur Muhammad itu akan dirinya, maka musyahadalah, kelihatanlah keelokan zat wajibul wujud akan. Nanti kita umpamakan dari Pak, ini tubuh kita. Siapa namanya? Muhammad. Kita berasal dari ruh Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Siapa mampu memasukkan keyakinan cahaya Muhammad akan tubuhnya, maka terlihatlah keelokan zat wajibul wujud akan diri. Mana yang tidak? Kena ada cahaya dalam. Ini tidak ada cahaya dalam. Dibawa ke urusan dunia, lahir namanya ilmu mahabbah, ilmu pengasihan. Hanya menanamkan keyakinan. Kita berasal, masukkan cahaya. Memusyahadah. Apa tanda nanti sampai kita ketemu dengan yang suci, nyambung Pak? Mana yang suci yang belum ada dosa itu, yang masih asli cahayanya? Anak usia 1 tahun ke bawah, maksimal 2 tahun ke bawah, itu nyambung deh Pak. Jumpa kita, hai, senang dia, kena aktif, belum ada dosa. Tapi kalau yang tidak hidup cahaya itu Pak, gagah, ini kata nak ular, dia nak senang. Jadi kalau sampai keyakinan level itu, perlu lagi ru'yah, tidak perlu untuk di level ma'rifat. Nah, kalau di kajian hakikat kan tetap Pak, bersyariat kita apa syariatnya? Kalau bahasa kami kampar, hai sio kugame dan nanti lalu watisian sudah kugame menengok aku seperti lalu cahaya nur cahaya Muhammad itu tajam berkat. Kan itu di tengah. Tak perlu masukkan. Bagaimana untuk bisa masuk? Pertanyaannya lagi. Maaf, mau nak masuk cahaya senyawa kan luar dan dalam. Riyadhah inilah yang perlu. Apa riyadhahnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Jangan pernah berhitung. Di sinilah thariqah terpenggal oleh kajian makrifat. Sebab di kajian thariqah kita berhitung lataib, mulai lataib fil qalbi sampai lataib fi kulli jasad. Ini sekian ribu.
Ini jangan pernah berhitung, karena Allah tidak pernah berhitung, Pak. Cuma siapa mensyukuri, Allah tambah. Illa ma'allamtana. Siapa yang beramal yang tidak tahu, Allah akan ajar. Allah ajar. Langkah untuk masuk ke situ yang terbaik, Pak. Ambillah di jam yang mempunyai energi banyak. Bangun jam 1, niat sholat, mandi, taubat. Kalau ingin masuk ke lebah itu, mandi taubat. Setelah mandi taubat, ambil wudhu. Setelah berwudhu, lakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu, kalau mau qiyamul lail, lakukanlah sholat tahajud 2 rakaat. Lalu apa lagi? Sholat hajat minimal 12 rakaat. Setelah sholat hajat 12 rakaat, barulah sholat sunat taubat 2 rakaat. Masih menghadap ke kiblat setelah sholat, pejamkanlah mata zahir, hadirkanlah mata batin. Menghadaplah kepada zat wajibul wujud. Apa cara menghadap? Tidak ada filsafat ajaran dan keyakinan yang mampu menuntun lengkap menurut pemahaman Rasulullah, kecuali afdal zikri fa'lam annahu la. Itulah zikir yang paling afdal. A'lam annahu, kasih aku ilmu nak bertemu dengan engkau. Apa ilmu nak bertemu dengan Allah? La ilaha illallah. Zikir Nabi isbat. Untuk mampu senyawa, letakkan sesuatu itu di makamnya, di tempatnya. La ilaha di pusat, illa istisna di otak limbik, Allah di kolbu. Itulah yang dianggukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kapan batasnya? Minimal pisang di luar, pisang di dalam, kata orang. Paham? Paham ya? Apa pisang di luar, pisang di dalam? Nih. Ini air apa namanya? Air kopi, teh tolu, bukan teh tolu, besok right? Kopi atau teh tolu apa? Air putih, pisang di luar, pisang di dalam. Dicoba minum. Air putih. Artinya untuk kajian awal dipancing kita yang memulai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti kita bergerak sesuai dengan jantung. Bukan melenggok-melenggok aja, Pak. Kalau melenggok kan dia, Pak, hebat, petang tali, Pak. Itu menghafal. Akan berubah kita juga. Tak akan tenang jiwa. Senyawa. Kadang ini, jangan pernah melawan. Kita belum masuk ke hakikatnya lagi, tapi sudah masuk ke level makrifat. Ikuti. Kalaulah senyawa nanti, Pak, luar dan dalam, dunianya kecil, kecil dunia. Untuk terjun langsung ke sana, lepaskan 3. Lepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Makanya orang dulu buat konsep filsafatnya, ilahi anta maksudi wa ridho. Ilahi anta, engkau yang bermaksud ya Allah, ridhomu yang ku cari. Tak minta yang lain-lain. Maka di kajian itu, Pak, nanti kita akan tahu siapa yang
mengenal dan siapa yang dikenal. Adinda siapa namanya? Yusril Izra Mahendra. Anda ya. Yusril untuk mengenal dirinya perlu apa dah? Apa yang digunakan untuk tahu wajahnya? Apa digunakan? Untuk tahu bagaimana senyumnya, bagaimana alis matanya, apa dipergunakan? Hah? Kaca. Sekarang kaca dengan kita yang butuh kaca atau kaca butuh kita? Itu dia. Paham? Itu bentuknya. Sampai di situ dulu ya kan. Ada kita yang ragu. Kok kajian Bapak paham kok tak perlu laju-laju Bapak ya. Arianto yang perlu nanti. Kalau benar ayanda kita sama-sama mulai malam ini berniat, enak batin tulisannya. Jadi nanti seluruh yang batin-batin itu dikasih Allah dengan izin Allah. Kasih Allah. Kita ragu. Lanjut. Lanjut ya. Jadi siapa mampu mensirkan Nur Muhammad akan dirinya, maka terlihatlah keelokan zat wujud akan dirinya. Bagaimana perumpamaan terlihat keelokan itu? Dulu kalau tahun 70-an listrik lalu masuk ke kampung ya Pak. Kita pakai lampu strongking, lampu petromat, lebar tengok ya. Lalu kita bawa lampu petromat itu berjalan malam hari Pak. Kira-kira mata orang sekampung kiri kanan tertuju tak jawab Pak? Contoh itu perumpamaannya Pak. Kalau mampu mensirkan Nur Muhammad sendiri, kan tak perlu bacaan tu lah. Tak perlu mantra dulu. Keyakinan yang paling kuat. Ya. Maka apabila bisa kamu mensyahadakan Nur Muhammad akan dirimu, ya, akan Tuhanmu akan dirimu, maka zahirlah kenyataan bagi wujudnya akan dirimu, maka akan datanglah kepadamu penglihatan. Itu jaminan. Penglihatan tertuju kepada kita. Maka apabila penglihatan telah lahir padamu, pendengaran juga akan. Nyematulah ke awak. Antum punya awak ya. Lahir penglihatan, lahir pendengaran, lahir perasa dan sebagainya. Itu semua hanyalah semata-mata disebabkan nur wujud telah lahir pada diri. Ini dikatakan setelah Al-Quran kajian sinyal, laqad ja'akum minallahi nur. Barang yang datang kepada kamu itu daripada itu, yaitu adalah nur. Jadi dengan nur lahir penglihatan, dengan nur lahir pendengaran, dengan nur lahir perasaan, dengan nur lahir kekuatan. Dan dalam firman yang lain, qad ja'akumul haqq mir rabbikum. Barang siapa, barang yang datang pada kamu itu dari Tuhan kamu juga, maka yaitu nur, dan kepada nur itulah akan perhentian segala masalah. Titik segala perhentian ada di cahaya kebenaran. Maka dimanapun kita melihat satu titik cahaya,
Kalau di kampung dulu Pak diambil tolu Pak. Pasti nanti satu titik ada cahaya. Kita tengok Pak, di mana aja pasti satu titik ada cahaya. Betul Pak tidak? Pejam mata satu titik ada cahaya. Latihannya mulai ayanda foto. Lampu itu foto di-zoomkan. Buat di tengah-tengah cahaya itu titik hitam. Setelah itu latihannya masukkan cahaya ke dalam titik. Masukkan sarung ke dalam pisau. Ini kajian hakikatnya Pak, makrifatnya seperti itu. Latihan banyak. Ilmu hakikat tanpa latihan tidak dapat. Ya. Titik segala perhentian. Kalau titik segala perhentian itu Pak, kalau diibaratkan perumpamaan kajian zahir, muaro namanya. Muara. Maka kajian Salman kasih 7 muaro ada. Masuk ke laut dunia, berjuta bermiliar muara masuk ke laut. Tak satu pun membuatkan laut jadi tawar dibuatnya. Paham tidak Pak? Ini kajian tersirat. Kalau masuk ke titik segala perhentian muara, datar dunia dibuatnya. Apa gitu? Kadang malas orang bekerja juga. Ini kita belum sampai di tingkat kun dan fayakun, masih mengantar untuk di level cahaya. Ada yang ragu. Jarang dibahas kajian hakikat makrifat enggak banyak. Apa kaji? Kau mau ulang kaji ke Pak? Lanjut. Oh lanjut. Kalau rasanya samar kita cukupkan situ dulu. Silakan Pak Haji. Ulang lagi rangkaian dari bangun jam 1 malam tadi. Itu dia, mantap Pak Haji. Apa cara nak bisa lo kami gitu bersama-sama sampai mensyahadahkan itu, ya, mensirkan Nur Muhammad akan diri, maka kelihatanlah keelokan zat wajibul wujud itu apa ini. Untuk masuk ke situ, tadi dibilang pas nih ayatnya, nih Kamis malam Jumat. Oksigen pol itu dulu disampaikan di rahasia sholat mulai jam 6 sore tadi, di mana dunia mengalami kegelapan, itu oksigen menipis diturunkan Allah ke langit dunia itu. Akibatnya apa? Kehidupan melemah. Maka jam 7, jam 8, 9, 10, 11 itu melemah, mengantuk. Oksigen menipis. Kapan oksigen itu pol kembali diberikan Allah? Yang disebut istirahat itu adalah obat. Jam 1 dini hari sampai jam 4. Nabi tiap malam bangun Pak. Bukan tidak ada orang menyantetnya. Bejibun orang menyantet Nabi itu, mensihir Nabi. Tapi dia dapat jam oksigen pol. Tak. Ini hidup nih Pak. Kalau kita bawa kue bakwan lempar ke kipas angin, bakwan yang hancur atau kipas angin yang hancur? Kena hidup. Sholat itu berputar. Mandi jam 1. Setelah mandi, niatnya mandi taubat. Ambil wudu, lakukan sholat sunat wudu. Makrifat wudu, makrifat taubat. Berarti cuci ini gugur dosanya.
gugur dosa. Kalau dapat Pak, setiap mandi boleh mandi terakhir 3 gayung terakhir niat taubat, mandi taubat. Lepaskan air kering di tubuh. Apa tujuannya? Seperti itulah hendaknya dengan izin Allah terkikis kehilapan kita. Kita banyak nanti di atas ini nanti wujud zahirmu adalah dosa. Mata sumber dosa, telinga sumber dosa, mulut, perut, kaki, maka tidak ada salahnya mandi taubat itu sering. Ya. Lalu apa? Setelah sholat sunat wudu 2 rakaat, lakukanlah sholat qiyamul lail kalau waktu masih memungkinkan. Kalau tidak langsung sholat sunat hajat. Kan kita niatnya mau bertemu Allah, sholat niat hajat. Ya. Berapa? Kalau yang ingin agak padat sedikit Pak, minimal 12 rakaat. Boleh 2 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 1 salam. Boleh. Ya. Setelah itu lakukanlah sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah sholat sunat taubat, sucikanlah, luruskan niat, pejamkan mata zahir, hadirkan mata batin, menghadap kepada Zat Wajibul Wujud sampai nanti bertemu kita yang bernama Tuhan Allah. Tapi di level makrifat, bukan zahir. Jadi zahir wujudnya dosa, tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan itu wujud zahir. Zahirul Rabbi batni abdi, zahirnya Allah hanyalah dalam batin hamba. Di situ ketemu. Tapi nanti di kajian hakikat ini Pak, nanti di naskah berikut, zat di Allah rahasia di manusia, sifat di Allah nyawa, afal di Allah batang tubuh di manusia, asma di Allah nama, ketemu terus dia. Kapan dah ingat Allah? Mati. Abdul zikri wa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita nanti dituntutnya. Ada begini, ada begini, jangan pernah dilawan. Kalau betul ingin senyawa luar dan dalam. Kunci menru'yah terdalam itu senyawa luar dan dalam. Ini bisa dipraktek nih Pak. Kalau senyawa luar dan dalam, kan pernah dipraktek dulu dah. Tidak ingin lah. Tidak ingin. Lain kan? Kipe Pak, dua Pak. Ini dunia nih Pak. Kajian makrifat ini bisa praktek, bukan permainan, bukan sulap, tapi adalah kajian, bukan sihir. Semua kita sama. Perbedaan cuma ada yang dulu dapat informasi, ada yang di belakang. Sunat muakkad Pak, kalau Nabi menghukum wajib mengasih informasi kepada orang belakang, walaupun 1 ayat sampaikan. Jadi kebenaran itu adalah ilmu nur, cahaya. Maka apabila cahaya kita telah punya semua, tentu terang. Nah ini kita tengok. Kita ambil perumpamaan ini Pak. Ini kosong, rohnya tak ada. Ini ada. Keluar air. Kosong. Karena zikir itu sudah kosong, maka harusnya kalau sudah berisi habis
hitam-hitam. Rumah terbakar dengan izin Allah. Nyawa, udah. Bukan apa ini? Ini zikir. Latihannya zikir. Senyawa luar dan dalam. Siapa yang dapat? Yang rajin menanam, menjadah. Di sini tidak ada beda kita. Maka di kajian marifat sama kita. Jangankan dengan kita, dengan Adam alaihissalam. Ini yang disebut kata orang tua dulu. Siapa yang tua dulu wujudnya belum zahir, tapi kalau bukan karena dia tidak jadi Adam dan Hawa menikah. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin barangkali Pak ya. Rajin latihan. Nanti kalau kita ada sama-sama niat, itu kontak kita batinnya nanti Pak. Bapak zikir atau kita zikir itu connect, walaupun kita tidak setempat. Kalau perlu dibuat grup zikir namanya. Jadi jam 1 saling mengingatkan, jam 2 saling mengingatkan. Subhanallah. Connect ya Pak. Lebih mantap daripada jaringan ini. Jaringan ini Pak kadang di lembah tidak ada hilang sinyalnya. Tapi kalau jaringan zikir tidak ada jurang, tidak ada laut, tidak ada gunung yang menghambat. Semua waktu sama. Atau kelebihan zikir. Cukup mungkin dulu Pak malam ini. Silakan ada. Waalaikumsalam. Jadi melapaskan kalimat Nabi Isbat itu di kajian ma'rifat ini sebagusnya bermakam ya. Makam itu tempat. La ilah itu nanti di atas itu Pak ada la. Jadi untuk mabda tingkat awal la ilah itu di pusat posisinya. La ilah illa otak limping. Allah di kalbu. Posisi kalbu itu di hati. Hati itu posisinya di jantung. Letak posisi jantung 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Maka di kajian lataif itu nama zikirnya Ismu Zat. Zikirnya Allah. Zikirnya Allah. Maka kalau kita nikah nanti sampai pada tingkat tidak berhuruf, tidak bersuara. Kadang Allah, kadang kadang tak ada huruf, tak ada suara. Ini yang disebut la bihana la lisan. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada tulisan, tapi ada dalam bacaan. Maka di level itu namanya disebut panah. Di atas panah jadilah sempil. Dulu menyatukan diri dengan Tuhan. Itu kira-kira betul baca. Latihannya mungkin ya Pak ya. Memang jadi prajurit ini payah Pak. Jadi jenderal yang enak. Azab kita latihan. Tapi tujuannya begitu. Ya. Waktu masih baju kain selempang, azab itu Pak. Dicoret, digunting, ya, dijahit, dirobek-robek. Apa tujuannya? Supaya jadi. Mandi kita gini. Tapi kalau masuk senyawa luar dan dalam tadi Pak, pegal itu bisa diatur Pak. Pegal sini pindah. Kita ngantuk pindah ke kawannya. Ini ngantuk Pak. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Tak ada payah.
Kalau senyawa aja sekali itu ngikut latihannya ini asik tidak? Ya, boleh. Makanya kalau ada guru enak. Ya. Oh, kok bapak singlet itu balik dipakai? Latihan. Atau tinggal jatuh kita lihat Pak ya. Mudah-mudahan kalau sama-sama kita latihan, walaupun nanti ya, sekali-sekali kita insya Allah connect itu nyambung itu. Mungkin cukup sampai situ dulu. Amalnya kalau belum bisa Pak ya, diharapkan amalan lagi. Ya, baik. Jadi mungkin kajian kita pengantar ilmu makrifat malam ini kita cukupkan sampai titik segala perhentian. Ya. Laqad ja'akum minallahi, qad ja'akum mir rabbikum, laqad ja'akum minallahi nurun. Setelah itu akan disambung nanti khalaqtuka li ajli wa khalaqal asya li ajlika. Aku jadikan engkau itu ya Muhammad adalah karena aku, dan aku jadikan semesta alam itu adalah karena engkau. Itu nanti sambungnya lagi. Baru masuk ke ana minallah mu'min wal minni. Sedikit orang yang arif, walaupun sedikit, insya Allah kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ridwan SAG MSc. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita pahami dan mengerti. Baiklah, acara selanjutnya penutup, namun sebelum ditutup ada sedikit yang mau disampaikan kepada jemaah sekalian. Jangan langsung pulang ke rumah karena ada di antara jemaah kita yang bersedekah makanan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah fi amani syekhana Allah.